bersyukur. Sabar dulu, jangan bergerak. Kita bersyukur bahwa hari ini bisa sampai lagi di Yagim. Kemarin di laut, hari ini kita ke danau. Kita menyusuri air. Bunda. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada berkat Tuhan di hari ini. Sukses terus untuk semua tim. Bapaknya dulu supaya main. Ya, putar kabel. Ya, selamat datang Gubernur Provinsi Papua di kampung Adat Bengkulu Lulio Mahio. Kiri ini kalau kita identik dengan kakak hadir untuk menembus perbedaan. Ya, kita berpolitik ini kita pilih figur pemimpin. Ya, kita pilih figur pemimpin yang menurut kita dia mampu membawa Papua ini ke depan lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu kita harus percaya Tuhan pakai siapa saja di tanah ini untuk membangun rakyat Papua ke depan. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan satu hal buat Bapak dan Ibu sekalian. Jangan ragu, karena Pak MDF sudah membuktikan sejak jadi Kapolda begitu banyak anak-anak Papua yang lolos jadi kepolisian.
Kita pilih sosok figur pemimpin yang nasional, yang tidak berpikir kedaerahan, yang tidak berpikir hanya orang Portumbai, tetapi berpikir bagaimana Papua ini dalam kebinekaan yang harus dibangun. Dia ini kalau bisa terpilih, maka di DPR itu 39 orang partai koalisi. Ya. Dengan demikian, maka kebijakan kepala daerah untuk rakyat Papua pasti 100% didukung oleh DPR Papua. Kedua, kita pun pilih gubernur yang punya jalan tol ke Senayan. Kita pilih gubernur yang punya jalan tol ke Istana, supaya gubernur itu dia bisa urus uang bangun Papua. Bagaimana gubernur yang tidak punya relasi ke Istana, ke Senayan, terus dia bisa minta uang untuk bangun Papua? Itu tidak akan mungkin. Sebagai anak adat, karena kegiatan saya ada di kampung ini, kan ada protokolonya, ada ondoakinya. Kita harus datang permisi. Saya berharap program pembangunan ini kita lihat pakai kacamata nasional, jangan kita pakai kacamata kita di dalam Papua. Kalau dia ada trust, dia ada hubungan konektivitas dengan Jakarta, mimpi. Anak adat juga harus tetap menghargai tatanan sosial, tatanan adat di setiap kampung atau setiap tondok-tondok. Puji Tuhan karena beliau merasa ini di tempat beliau, menerima kami di tondok-tondok. Tentunya hal ini sangat baik bagi anak-anak Papua yang memahami adat istiadat dan budaya. Sehingga sekali lagi saya pribadi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Gerson Tokoro yang bisa mewakili adat menerima kami di podiumnya untuk melakukan acara pelantikan Garuda Nusantara. Tentunya ini bagian yang pertama dan nanti seterusnya saya akan datang ke semua kampung-kampung adat dan kepulauan yang mereka mencintai MDF. Kami akan datang bersama-sama dengan masyarakat setempat, sambil juga kami melihat hal-hal yang dapat kami lakukan apabila nanti setelah duduk di kedua. Tentunya kalau seorang pimpinan datang, kan pasti dapat masukan banyak dari masyarakatnya, dari para pemangku adatnya. Mudah-mudahan ini bagian integral yang akan kami lakukan setelah menjadi pemimpin di Provinsi Papua. Kira-kira itu. Saya Hemfolo, Direktur Papua. Saya sangat berterima kasih dan juga punya rasa bangga, kebanggaan tersendiri dengan kehadiran Bapak Gubernur Papua Martinus Dewake. Terima kasih atas kehadirannya dan saya berharap kepada setiap pemuda-pemudi, setiap lembaga, terlebih lagi adat khususnya, harus kita melihat dengan jeli. Pemimpin yang kita harus pilih, pemimpin yang seperti apa, integritas, terlebih lagi dia punya jiwa NKRI. Saya tadi sudah menyatakan sikap bahwa tiga kampung saya akan menyampaikan kepada masyarakat saya pilih, tentukan pilihannya tepat kepada Pak Martinus Dewake. Saya pikir tidak perlu yang lain, mungkin hanya satu calon untuk apapun alasannya Martinus Dewake di jawaban. Untuk follow dan mengucapkan terima kasih untuk Pak Fakiri telah hadir di kampung Hemfolo dan beliau sebagai anak adat langsung datang di OB ini dan disambut oleh Hemfolo Anderson Tokoro. Itu menandakan bahwa otoritas adat itu ada di kampung. Kalau selama ini ada yang mengklaim seperti Ketua Dasun tadi katakan bahwa saya mengklaim untuk suara di Sentani membungkus untuk salah satu kandidat, itu pernyataan yang keliru. Karena di setiap kampung itu otoritas
Dari setiap Ondofolo, di setiap kampung dari Sentani Timur, Tengah sampai Barat itu mereka adalah kampung yang merupakan negara-negara kecil yang dipimpin langsung oleh Ondofolo secara otoritas. Dia Ondofolo dari kampung lain tidak bisa mengatur kampung lain. Jadi pernyataan Ketua DAS itu sangat keliru. Septimisgo Ondofolo Kampung Atamali. Sebagaimana tadi komentar yang dari awal dari Bapak dan Ondo, kami tidak biasa bicara ulang. Dan hal yang sama mereka bicara itu saya tidak bisa uraikan lagi kembali. Itu sudah yang dia katakan, berarti itu sudah yang saya akui. Jadi apa yang dia katakan berarti itu yang saya katakan. Dari kami sama-sama. Satu orang bicara, satu Ondo bicara, itu sudah saya yang bicara. Begitu. Kan sebelum kan kami sahabat. Jadi begitu. Dari saya tetap MDF. 02. Kami melihat sosok MDF ini sosok yang unik. Beliau ini sosok yang unik. Beliau ini orang yang rendah hati dan harmoni. Hidupnya dalam kesederhanaan. Dia tidak memilih siapa saja. Dia tidak pilih-pilih. Semua dia punya keluarga, semua dia punya saudara. Hari ini deklarasi Garda Nusantara di OB ini, kami optimis bahwa MDF menang. Pemimpin model begini yang kami butuh. Kami tidak mau ini karena beliau ini orang rendah hati dan merangkul siapa saja. Dan yang paling terpenting, beliau punya jaringan politik yang kuat di pusat untuk bisa ini, karena ini APBD provinsi ini APBD minim. Mari kita dalam PSU ini, PSU sarana demokrasi. Mari kita berikan edukasi politik, pendidikan politik yang baik dan benar kepada masyarakat. Isu-isu sempit dalam proses PSU ini jangan bikin bodoh masyarakat. Bukan itu yang kami tahu. Kami tetap menghormati, menghargai pilihan masyarakat, tapi kami yakin dan percaya bahwa pilihan kami adalah MDF dan kami optimis bahwa dia menang.